Wajahidu, perangilah, waqatilu, bunuhlah orang kafir. Wajahidu, perangilah orang kafir. Itu nggak begitu. Dalam memahami agama Islam itu, pertama kita pegang Quran dan hadis sebagai bayan ilahi dan bayan nabawi. Penjelasan dari Allah dan penjelasan dari Rasulullah. Tapi Quran dan hadis itu bahasa Arab. Bahasa itu tidak lepas dari budaya. Maka bahasa harus kita maknai dengan kecerdasan. Yaitu namanya burhani, metode burhan. Akal intervensi. Nah begitu pula wajib perang dan wajib sholat. Wajib sholat umum, wajib perang khusus. Kalau lagi perang. Walhasil memahami Quran bayan tanpa burhan. Sesat. Jangan kamu caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kebanggaan untuk umat masing-masing. Agamanya, budayanya, bahasanya, seninya harus kita saling menghormati. Tradisinya, nggak boleh saling menghina. Al-Quran itu. Barang siapa berzina, dirajam. Barang siapa membunuh lagi, paham. Tapi tidak untuk menjadi tema ceramah. Kalau mengacu kepada pernyataan Kiai tentang radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, kebetulan saya juga menggeluti ini. Dan saya selalu punya kesimpulan yang sama Kiai, bahwa semua terorisme yang mengatasnamakan Islam itu embrionya pasti Wahabi. Saya tidak pernah ragu untuk mengatakan itu. Apakah mungkin ini gerakan-gerakan yang mendegradasi pesantren dan juga termasuk NU ini bagian dari gerakan global mereka untuk menghantam siapapun yang dianggap jadi penghalang? Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena NU ini yang protes terhadap tindakan Abdul Aziz Al Saud membongkar kuburan. Membongkar kuburan rata dengan tanah Siti Khadijah, Ibnu Zubair, As'ad bin Abu Bakar. Di Madinah Baqi rata dengan tanah semuanya. Kita nggak tahu mana Imam Malik, mana Siti Aisyah, mana. Walhasil nggak tahu lah mana kuburan sahabat di Baqi. Karena semua rata dibongkar. Mana Sayyidina Utsman. Nah, akan membongkar makbarah Rasulullah dan Abu Bakar Umar. Disitulah Kiai Hasyim Asy'ari membentuk Komite Hijaz. Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin yang pernah jadi Perdana Menteri, yang terserempet peluru ketika sholat Idul Adha di lapangan Cikin dengan Bung Karno. Itu Zainul Arifin tuh, ketua NU, salah satu NU, Perdana Menteri. Berangkatlah ke Hijaz dengan Haji Hasan Kipo, nanti ketua umum Tanfidiyah pertama itu. Jumpa dengan Raja Abdul Aziz, permohonan surat di Hasyim Asy'ari. Satu, diberi kebebasan mengibadah di Mekah Madinah sesuai dengan madhabnya masing-masing. Kedua, imam dan khotib digilir 4 madhab. Ketiga, atas nama umat Islam negeri Jawi, tolong makam Rasulullah Abu Bakar Umar yang ada di masjid itu tidak dibongkar. Yang permintaan 2 di atas tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Tetap imam itu harus Wahabi, Hambali lah. Hambali yang ngakunya Hambali. Dan jamaah pun harus Hambali semua tuh. Nggak boleh, nggak ada kebebasan. Kalau sekarang ada berubah dikit, ada sedikit berubah. Walhasil adalah kemajuan kata Muhammad bin Salman ini. Nah, tapi tidak dibongkarnya makomnya Rasulullah Abu Bakar Umar, itu jasanya Nahdlatul Ulama. Namanya Komite Hijaz. Pulang dari sana, baru deklarasi berdirinya NU 31 Januari 1926. Itu pulang dari sana. Iya, waktu COVID itu juga sempat viral As-Sudais baca kunut di Masjidil Haram. Jadi pada akhirnya baca kunut juga. Tapi izin Kiai, kalau kita kan selama ini dari tadi kita bahas itu adalah dari dunia pesantren, dari dunia NU melihat keluar. Ada yang bilang bahwa fenomena upaya-upaya untuk mendelegitimasi peran pesantren ini karena ketidaktahuan akibat terlalu pasifnya pesantren. Kurang sosialisasi kepada dunia luar bahwa pesantren ini berperan dalam dunia pendidikan keagamaan di Indonesia. Nah, kira-kira ini Kiai, apa yang harus dilakukan oleh dunia pesantren ke depan ini supaya tidak terjadi lagi presiden yang seperti yang kita alami hari ini, sehingga semua orang publik bisa mengerti gitu? Boleh dikatakan kelemahan kita atau kelebihan kita. Kiai itu nggak ingin terkenal, Kiai itu pada dasarnya. Nggak ada iklan telah dibuka pendaftaran baru pasal Takofah dengan biaya sekian, nggak ada, datang sendiri. Lirboyo itu yang sekarang santri 47.000 itu pertama kali dibuka oleh Mbak Abdul Karim, santrinya Ki Mahrus sekarang yang mantunya itu Ki Marzuki, itu hanya 40 orang.
Saya di sana tahun 68 di Lirboyo. 2000 santrinya. Sekarang 47.000. Apa iklan? Apa dioprak-oprak? Iklan enggak. Alumninya yang menjadi bukti. Oh, alumni Lirboyo alim. Dan mau berjuang tanpa pamrih. Mau berjuang jadi imam, jadi khotib, jadi dakwah tanpa target duniawi lah. Terus, itu keluar Lirboyo di mana-mana, seperti alumni Lirboyo itu di Lampung, di Palembang. Itu yang pegang isyura NU ya alumni Lirboyo kebanyakan ya. Walhasil kelemahan, kalau dikatakan kelemahan, kita kurang promosi. Akan tapi Bahar tahu. Coba lihat tulisan surah Horgonya, tulisannya ya, dari Australia, Blackberry. Nah, itu semua sudah nyinggung. Apalagi dari Belanda siapa? Martin Brunissen. Itu juga menulis tentang kitab kuning, pesantren. Dimulai jadi gini. Indonesia ini menganggap NU itu pinggiran. Masyarakat Indonesia tadinya pinggiran, penonton lah, bukan pemain. Kenapa? Karena tadi haram sekolah tadi. Jadi dipikir rata-rata anaknya orang NU tamat SD itu tahun 56. Rata-rata tamat SMA tahun berapa? Tahun 62. BA tahun 64, 65. Zamroni BA. Wah, ketua kami itu loh yang demo. Kemudian 69 Dr. Landes. 71 orang pertama kali dari Kiai NU Doktor Tata Negara Pak Tolhah Mansur, bapaknya Romi. Bapaknya Romi, ketua PT. Itu pertama kali Kiai Doktor Tata Negara lagi jurusan, bukan YN, bukan. Nah, jadi kalau di Islam kita ketinggalan memang dari Muhammadiyah. Tapi bagaimanapun kita punya prinsip yang kita pertahankan, yaitu nilai-nilai Kutubut Turath Islamiyah. Walhasil dari dulu sampai sekarang ada polarisasi. Ini santri, ini yang non santri. Sebenarnya tidak apa-apa, asal tidak saling membenci. Tidak saling membenci. Ini ada peran sendiri, ada peran sendiri. Tapi kalau saling membenci ya jadi fitnah jadinya. Kira-kira lagi-lagi ini kembali Kiai, kita mencoba berusaha melepas label radikal, ekstrim dan teror itu kepada orang-orang yang tidak suka kepada NU. Kalau memang di luar kelompok ini tidak suka kepada NU, kira-kira apa alasannya? Gambarin paling gampang kalau saya. Kalau ada orang kok anti pesantren, ya berarti orang radikal lah. Itu aja udah. Karena dia letterlek, dia tekstual. Wajah itu perangilah, waqatilu, bunuhlah orang kafir. Wajah itu perangilah orang kafir. NU nggak begitu. Kalau mau agak ilmiah nih. Dalam memahami agama Islam itu, pertama kita pegang Quran dan hadis sebagai bayan ilahi dan bayan nabawi. Penjelasan dari Allah dan penjelasan dari Rasulullah. Tapi Quran dan hadis itu bahasa Arab. Bahasa itu tidak lepas dari budaya. Maka bahasa harus kita maknai dengan kecerdasan. Yaitu namanya burhani, metode burhan. Akal intervensi, memahami bayan, lahirnya usul fikih. Ini ayat khosoh, ayat ammah, ayat muhkamah, mutasyabiyah, mutlaqah, muqayyadah, nasikhah, mansukhah. Contoh, aqimus shalah, perintah wajib salat. Kulu washrabu, perintah wajib makan, wajib minum, gitu. Sama wajibnya. Apa sama wajibnya? Sama fi'il amarnya, perintah sama. Aqimus shalah, berdirikan salat, wajib. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Apa sama wajibnya nih? Sama-sama wajib? Enggak. Beda dong. Nah begitu pula wajib perang dan wajib sholat. Wajib sholat umum, wajib perang khusus. Kalau lagi perang. Walhasil memahami Quran bayan tanpa burhan, sesat. Memahami Quran tanpa usul fikih, tanpa mustalah hadis, tanpa ilmu tafsir, sesat. Kalau terlak saja. Sesat. Nanti di Qurannya waqatilu, perang orang kafir sekarang keluar dari rumah ngebom. Ini gitu nantinya. Dan semua hal-hal tersebut yang sudah disebutkan oleh Kiai, termasuk usul fikih, bayan dan sebagainya, itu hanya bisa ditemukan dan masih ditekuni oleh pesantren. Itu pun masih belum cukup. Burhan masih belum cukup. Harus dengan irfan, spiritualitas, kearifan. Memang kalau kita melihat bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kita nanti jadi orang Arab. Karena itu terbatas orang Arab. Contoh, dalam Quran, lail wan nahar, malam siang. Jadi kita siang malam.
Ya kan? Siang malam kalau kita itu. Orang Arab enggak, malam siang. Lail wan nahar. Kalau kita nahar wal lail. Ada lagi tiga itu banyak, maka harus jamak, ya. Salah satu kutub, 3 kitab. Kutub. Kalau wahid kitab. 2 kitabain, 3 kutub. Sampai 9. Kalau sudah 100, mufrad lagi. Mi'atu kitab. Alfu kitab. 1000, mufrad lagi. Single lagi. Nggak dijamak, enggak. Ya Allah, gimana sih? Dan itu tidak ditemukan di YouTube. Ada. Semua di pesantren. Ada lagi. Syams, matahari. Iya. Mu'annas. Iya. Mu'annas, perempuan tuh. Tola'at syams. Tola'at asyams. Bulan, laki-laki. Mudakar. Iya. Tola'al badru. Kebalik kan ya? Kebalik. Ya, artinya cara pandang Indonesia kebalik. Matahari. Laki-laki, pantasnya gitu kan. Iya. Tola'at syamsu. Yang bulan. Tola'at. Tapi memang itulah bahasa Arab. Jangan kamu jatuhkan tanganmu kepada kehancuran. Tangan. Nah, ada lagi. Perilaku kamu yang sangat baik ini akan tertulis dengan tinta cahaya. Ya, tulisan apa? Hibrun minan nur. Ditulis dengan tinta cahaya. Kalau kita enggak, tinta emas. Iya. Kita tinta emas, orang Arab tinta. Jadi yang namanya bahasa Arab ya untuk orang Arab. Nah, kita memahaminya ini harus pakai kecerdasan. Nah, pertama kali ada usul fikih Imam Syafi'i. Kemudian semua kalau ada murid-muridnya termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, barang siapa tidak paham ilmu mantik, tidak bisa dipercaya ilmunya. La thiqata bi'ilmi. Walaupun ada pihak lain, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah, haram. Belajar di mata itu haram. Imam Nawawi Ibnu Shalah. Ibnu Shalah hiwan Nawawi harama, wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama. Qaumun dari Imam Ghazali. Lagi Kiai. Ya. Mengapa NU itu diajarkan kepada, termasuk juga saya di pesantren, saya juga santri gitu. Mengapa kita itu semua terbentuk untuk menjadi toleran terhadap perbedaan? Kira-kira secara historiknya seperti toleransi apa? merupakan prinsip Islam. Pegang dulu itu. Wala tasubbul ladzina min dunillah wa yasubbul adwan bighairi ilm. Jangan kamu caci maki orang tidak menyembah Allah. Jangan kamu caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya bikin kebanggaan untuk umat masing-masing, agamanya, budayanya, bahasanya, seninya harus kita saling menghormati. Tradisinya nggak boleh saling menghina. Al-Qur'an itu. Nah, saya pernah satu pesawat dengan rektor UIN Jogja, Pak Amin Abdullah. Pak Amin pintar itu. Satu pesawat kebetulan. Kenapa di NU itu kiai-kiai itu ya baca kitab fikih. Pencuri potong tangan, zina rajam, membunuh lagi, minum arak 40 cabuk. Tapi kenapa kalau kok nggak galak ya? Nah, jadi fikih itu diajarkan di pesantren dengan detail. Dan kiai-kiai paham, barang siapa berzina dirajam, barang siapa membunuh lagi paham. Tapi tidak untuk menjadi tema ceramah. Itu nanti kalau sudah orang itu sadar dengan Islamnya sendiri. Bukan itu yang disamakan di ceramah itu. Ayah saya kalau ceramah, ayah saya nih kalau ceramah dulu. Ayo kita puasa Ramadan, minggu depan sudah masuk puasa. Kerja saya berat, aku takut batu dari sungai. Ya kalau gitu ya asal jangan blong lah ada puasanya, asal dengan blank banget ada puasanya. Ayo sholat 5 waktu. Belum bisa, ada sholatnya lah. Sehari semalam ada sholatnya, jangan blank banget. Gitu, ayah saya itu. Iya. Jadi cara berdakwah pada sama orang. seperti metodologinya Wali Songo dan sebagainya. Iya. Makanya tapi ironisnya Kiai, kalau saya melihat pergerakan di lini masa di media sosial, termasuk di media-media visual gitu, yang ikut menyerang NU, yang ikut menyerang pesantren untuk kasus hari ini, apa yang terjadi hari ini, itu juga banyak yang dari non-Muslim. Nah, kira-kira Kiai melihat ini, padahal NU dikenal sangat toleran gitu. Kira-kira bagaimana Kiai Said melihat hal-hal yang seperti ini? Saya nggak ngerti ya kalau sampai non-Muslim ikut mengkritik. Saya belum. Itu dia. Ada beberapa dari kelompok non-Muslim yang berada di medsos itu juga ikut menyerang bahwa ini memundurkan peradaban bangsa, dia menuduh ini embrio feodalisme dan sebagainya. Kalau soal feodalisme sebenarnya sudah terjawab bahwa NU sendiri juga justru
anti terhadap feodalisme itu. Tapi Kiai, kalau melihat fenomena seperti ini, apakah ini pergerakan sosial seperti ini, kira-kira apakah dari pihak NU sendiri kurang sosialisasi tentang trajektori NU masa depan? Bahwa NU ini adalah tetap menjaga toleransi, inklusivitas, dan sebagainya. Sebenarnya kita terus berusaha sebenarnya. Iya. Hanya orang tidak mau mendengar atau tidak pura-pura tidak dengar. Itu aja. Iya. Bahwa peran NU sangat luar biasa. Saya sangat menarik dulu pidatonya Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio, iya, ya, yang mengatakan Jenderal Sudirman ada yang khianat anak buahnya. Ngomong sama Belanda. Ayo saya tunjukkan Jenderal Sudirman yang mana ada di sana. Waktu datang lagi tahlil, dan Sudirman lagi tahlil. Tahlil rame-rame. Iya, iya. Itu ditunjukkan oleh si pengkhianat itu Jenderal Sudirman. Nggak percaya Belanda. Masa jenderal tahlilan? Itu kan kiai itu. Itu artinya dari Nurmanto mengangkat betapa Jenderal Sudirman terkenal Muhammadiyah ternyata sering menggunakan tahlil sebagai tameng menyelamatkan dirinya dari serangan, dari tindakan Belanda. Kemudian Pak Gatot Nurmantio juga menceritakan Kiai Hasyim Asy'ari ketika akan perang melawan Nika, Kiai sudah nggak sabar, Hasyim Asy'ari sabar menunggu singa dari Cirebon. Kiai Abbas pun datang baru, ayo. Yang 10 November. Iya, ayo ke komandannya Kiai Abbas dari Cirebon. Kiai Wadu wakil. Itu resolusi jihad itu. Iya, Kiai Wadu wakil. Dari Cirebon justru datang ke Surabaya. Iya, semua. Yang akhirnya santri-santri itu Buireng, Lirboyo juga ikut semua. serta gitu. Walhasil kalau kita lihat bicara jasanya Kiai sulit ya. Kalau orang nggak tahu ya sulit ya. Coba satu. Orang yang tidak pernah menolak tamu. Itu kan ya. Coba betapa kalau pejabat tamu diatur jam berapa, ada apa, dulu apa. Daftar tamu dulu mau apa, ketemu ada perlu apa. Kiai enggak. Kalau Kiai enggak terbuka. Siapa saja. Ya mohon maaf. Saya juga begitu dulu waktu jadi ketua PBNU. Dari bintang 4 sampai Aguan Konglomerat sampai Pak Tito Kapolri saya terima, dan tukang beca, tukang gorengan mau ketemu ya silahkan. Iya. Melihat metode saya begitu seperti itu. Melihat serangan yang sangat masif belakangan ini terhadap Nahdien, terhadap NU. Bukan PBNU, kita membedakan itu. Kira-kira sikap NU sendiri dengan adanya gerakan-gerakan massa seperti ini, kira-kira apakah ada langkah lain dari menurut Kiai yang untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini? Saya lihat kadang saya menggugat secara hukum. Ya. Saya setuju. Nah, kalau kemarin dipimpin oleh Kang Cicun di DPR, usulannya sudah dicabut izinnya. Itu saya setuju itu. Nah, satu lagi kalau saya, terutama pada Kiai sepuh, ayo pada rame-rame baca Hizib Nasr, Hizib Sakran, nah gitu. Tapi bacanya bukan di lapangan rame-rame gitu. Malam-malam bangun, nangis pada Allah, baca di situ Hizib Nasr. Bukan yang seremonial di lapangan, pakai proposal tuh nanti. Pakai proposal dan pamer-pamer. Iya. Jadi, tapi itu ada. Harus ada itu. Yang demo harus ada. Cirebon banyak sekali ke saya, dari Cirebon, dari Majalengka, Kuningan, Indramayu ke saya. Gimana? Kita mau gerak. Silakan, asal jangan analisis. Kalau nggak saya larang yang namanya Indramayu, namanya Solihin. Waduh, maunya bakar-bakar itu maunya tuh. Karena sahabat-sahabat kalangan Nahdien juga kami capek diginikan terus. Iya. Itu dia yang mungkin menjadi giroh bagi teman-teman NU. Karena kami selama ini lebih memilih diam, karena kami diajarkan untuk tawadhu. Tapi hari ini kami harus bangkit untuk melawan. Saya sendiri. Iya. Banyak yang mencaci maki saya banyak. Kemudian minta maaf saya. Orang Bangkalan ada, orang Tuban ada, Pasuruan ada. Saya maafkan, nggak usah minta maaf, sudah saya maafkan. Bahkan pernah ada narasi Kiai Said diadili. Saya maafkan, nggak apa-apa isu. Saya katanya menjadi maklarnya, beli tanah di Malang untuk dijual gereja. Gereja itu dibangun tahun 80-an, saya baru pulang dari Mekah 94. Gereja itu dibangunnya tahun 80-an, 85, berapa. Saya pulang tahun 94. Ada yang mengatakan saya jual tanah milik siapa ke gereja, dapat uang katanya sekian. Gereja itu berdiri tahun 80-an, sebelum 90 lah. Saya baru pulang dari Mekah tahun 94. Tapi minta maaf, saya maafkan.
Yang mengatakan saya Syiah ini, saya maafkan. Tapi kalau sudah NU yang disinggung, pesantren yang disinggung, sulit untuk saya maafkan. Susah. Sepakat. Karena eksistensi kita. Saya ikut bersama Kiai. Kalau soal NU tolong jangan dibuat ini. Karena kita bukan hanya taksub ya, bukan hanya fanatik, bukan. Tapi kalau saya pribadi meyakini Kiai bahwa NU adalah tonggak penting di negara ini. Kalau NU ambruk, ya semuanya bakal ambruk. Pancasila-silanya ambruk menurut saya. Itu selalu saya suarakan di mana-mana. Nah, yang paling terakhir Kiai, kira-kira kalau ternyata tuntutan-tuntutan kita terhadap Trans 7 ini hanya sekedar berujung kepada minta maaf sementara dia sudah membuat satu narasi-narasi yang sebenarnya membuat gaduh, membuat heboh dan bahkan bagi saya mendegradasi kepada orang yang tidak tahu tentang pesantren, pada akhirnya semacam mempertegas gitu, menegasikan bahwa pesantren itu memang bobrok gitu. Kira-kira apa sikap kita? Sudah ngomong sama Kiai Lirboyo, jangan mudah maafkan, jangan jadi bayar 100 juta, 200 juta dimaafkan. Saya sendiri sudah dihubungi seorang jenderal, sahabat saya tapi jenderal udah pensiun, orang senior lah. Katanya Pak Cetain ketemu saya, enggak usah ketemu, enggak apa-apa. Luar biasa. Enggak usah ketemu. Itu dia. Ya. Karena ini soal dignity. Ya, dignity. Iya. Jadi kita semua merasa tergugah. Mari kita perkuat solidaritas kita, solidity kita, senasib, seperjuangan, senasib, sepenanggungan. Kita kulluna fi khandakin wahid. Kita ini sekarang berada di lembah yang sama, fi zawrakin wahid, di perahu yang sama. Kalau kita tidak betul-betul menjaga keselamatan perahu ini, bocornya harus kita jaga bersama-sama, kita akan tenggelam semua, bukan hanya Lirboyo, tapi semua pesantren, bukan hanya pesantren. Ya Islam santri Islam yang betul-betul mengamalkan Islam akan hilang di Indonesia ini. Kalau nggak ada pesantren, Islam tinggal namanya doang. Begitu di Mesir. Kalau ada Al-Azhar, Islam hanya namanya saja di Mesir. Kalau nggak ada Al-Azhar. Di Baghdad masih ada An-Nidhamiyah atau apalagi Universitas apa itu di Baghdad. Kalau di Tunis Zaitunah. Kalau di Syria ada Ad-Dimat. Semua itulah benteng-benteng ajaran Islam. Alhamdulillah di mana-mana ada. Kalau di Aljazair, Tarekat. Di Libya, Majelis Dakwah. Di Maroko juga ada Tarekat kuat sekali. Walhasil, kekuatan civil society itulah yang akan memperkuat solidaritas nasional ini. Yang bagian yang paling terakhir, Kiai. Saya sendiri sangat menerjemahkan secara well-defined, saya ulangi sekali lagi, pernyataan Kiai tentang yang mengganggu NU, yang berusaha mendegradasi Kiai dan pesantren ini adalah kelompok radikal, ekstrim, dan teror. Yang dalam pemaknaan saya, itu adalah kelompok-kelompok Wahabi, yang hari ini banyak mengaku bukan Wahabi tapi Salafi. Makanya saya selalu menggabung kata Wahabi dengan Salafi gitu. Ya, Wahabi Salafi. Wahabi itu Muhammad Abdul Wahab maksudnya, yang dari Saudi, Bani Tamim itu. Kalau Salafi dari mana? Yaman. Mugrin, dari Mugrin ya. Mugrin dia. Nah, kira-kira Kiai, gerakan-gerakan yang semacam ini hari ini sudah, sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama, ini sudah berulang-ulang dari sejak dulu. Nah, kira-kira ke depan ini, gerakan-gerakan apalagi dan apalagi sikap kita sebagai kalangan Nahdien untuk menghadapi berbagai serangan yang bergelombang ini dan siklusnya selalu ada gitu. Ya Alhamdulillah sebenarnya kita sudah cukup banyak kader yang mumpuni lah ya. Yang mumpuni termasuk yang muda-muda teman antum panjenengan dan siapa lagi yang muda-muda menghadapi semuanya tantangan ke depan yang lebih keras lagi. Ya ayo kita siap untuk menjawab tantangan itu, untuk merespon tantangan atau ajakan atau apa, godaan atau pancingan, ayo. Asal kita tetap punya prinsip tawassut, wasatiyah. Ya wasatiyah harus pintar, kalau nggak pintar ya nggak bisa wasatiyah. Orang kalau bodoh nggak wasatiyah. Pasti ekstrem kanan atau ekstrem kiri, itu tanya orang bodoh. Kalau orang moderat, pasti harus pintar dong. Moderat. Baru bisa wasato. Jadi orang nggak bisa wasatiyah karena orang itu bodoh. Maunya tekstual, harfiah, apa adanya di Quran itu, atau liberal, ateis sekali ateis, paling gampang. Betul. Nah, disinilah ketantangan kita. Ternyata jumlah yang besar kita ini tidak ada artinya kalau tidak berkualitas.
Ketika habis Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, umat Islam berjumlah sekitar kurang lebih 100.000. Karena waktu itu Makkah itu sangat padat, paling padat penduduknya lah. Islam semua, masuk Islam semua. Maka dari Mekah menuju ke Hunain, kota yang belum Islam, Hunain nih. Berangkat. Orang-orang pada sombong dalam hatinya, alah Hunain itu kecil, kita ini 100.000 lebih, kecil Hunain. Begitu di tengah jalan dijebak oleh musuh dari belakang gunung, kocar kacir. Disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Kamu hanya bangga dengan jumlah yang banyak, ternyata nggak ada gunanya. Begitu diserang kamu sempit dhaqat 'alaikumul ardu, nggak tahu harus ngapain. Terbirit-birit. Akhirnya Rasulullah mampu mengkonsolidasi lagi pasukan, Hunain masuk Islam. Ya itulah artinya apa? Artinya kalau kita ngambil pelajaran ini, jumlah besar kita syukuri, tapi belum tentu jumlah besar itu menjadi faktor pemenang. Sedikit tapi berkualitas, cerdas, itulah yang kita harapkan. Jadi gimana? Ya kita bentuk kelompok kecil itu di NU ini, yang betul-betul melengkapi dirinya dengan tuntutan, dengan skill, pengetahuan, seterusnya. Ya, terima kasih Kiai. Tadi pernyataan Kiai Said yang terakhir itu, saya baru selesai membaca buku judulnya War dari Bob Woodward. Jadi ada pernyataan Arthur Lewis di situ. Itu sangat otentik dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran itu, bahwa badan yang besar itu tidak menentukan siapa yang memenangkan pertarungan, tapi akal dan strategi, ilmu pengetahuan yang bisa memenangkan pertempuran itu meskipun badannya kecil. Nah ini Indonesia utang pada Singapura. Iya betul. Utang betul pada Singapura, masya Allah. Padahal kita meludah aja mereka kebanjiran. Karena kita udah semuanya tenggelam. Jadi sahabat TVNU, demikian bincang-bincang kita. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Buya Said, Kiai Said. Buya Said, saya kurang pas gitu. Saya tetap Yai Said. Jadi dari Yai Said banyak sekali gambaran secara historik bagaimana peran pesantren, bagaimana NU kemudian menjadi satu jamiah yang sangat inklusif, toleran, dan tidak pernah mengkhianati sedikitpun kepada negara yang didudukinya. Tolong dicatat. Hubul watan minal iman itu kemudian menjadi ruh dari pergerakan NU dari ketika berdiri, dari sebelum berdiri hingga nanti hari kiamat mungkin. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat dan kita tetap berpegang teguh kepada cita-cita para muassis untuk menjaga negara ini dari berbagai rongrongan ideologi transnasional yang lebih mengedepankan ekstremisme, radikalisme, intoleran, termasuk juga yang akhirnya melahirkan terorisme. Tidak ada orang NU yang ditangkap oleh kepolisian menjadi teroris. Tidak pernah ada. Kecuali kelompok-kelompok lain yang memang cenderung menganggap dirinya yang paling benar dan orang yang berbeda dengan dirinya pasti salah. NU tidak pernah memiliki berbagai hasrat-hasrat dan ambisi seperti itu. Itu bukan ideologinya NU. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.